Halo teman-teman, hari ini aku mau mencoba tips mematangkan buah alpukat menggunakan tisu dan menggunakan tusuk gigi. Nah, cara ini tuh aku lihat di beberapa artikel di Google, katanya kalau memakai kedua cara ini itu membuat alpukatnya lebih cepat matang. Nah, biasanya mama aku sih kalau buat matengin buah selain alpukat juga mangga. Buat seperti itu biasanya suka ditimbun di dalam beras. Nah, kayak gitu. Itu cara aku paling suka sih cara itu, walaupun butuh matengnya itu agak sedikit lama, sekitar 1 mingguan gitu baru dia mateng. Nah, aku mau bandingin nih, kalau misalkan pakai cara ini dia itu lebih cepat mateng atau sama aja atau gimana. Nah, ya udah yuk langsung aja kita coba. Cus. Tips yang pertama itu kita memerlukan tisu, gunting, selotip, dan juga pisau. Nah, yang pertama yaitu aku mau membelah ujung alpukatnya. Sedikit aja ya teman-teman ya belahnya. Kalau alpukat masih belum matang emang keras banget. Nah, kira-kira segini. Lalu kita ambil satu helai tisu. Satu helai tisu kita ambil, lalu kita lipat menjadi bentuk persegi. Nah, sudah menjadi bentuk persegi seperti ini, tinggal kita tutup di ujung alpukatnya, lalu kita rekatkan menggunakan selotip. Nah, ini tips yang pertama, menggunakan selotip dan juga menggunakan tisu. Nah, untuk yang kedua, ini kita tidak usah membelah alpukatnya. Yang kita butuhkan hanya tusuk gigi. Seharusnya yang digunakan itu tusuk gigi, cuman karena aku sedang tidak punya tusuk gigi, jadi aku pakai tusuk sate. Nah, ini juga mudah sekali teman-teman, tinggal kita tusuk aja di ujung alpukatnya. Nah, ini udah nih teman-teman, 2 tipsnya. Lalu aku akan simpan di suhu ruang selama 2 hari. Nanti kita lihat yuk, yang lebih cepat buat mateng itu yang ini atau yang ini. Nah, teman-teman, ini alpukatnya yang udah aku diamkan. Nah, tadinya kan aku mau diamin alpukat ini kan selama 2 hari, tapi setelah 2 hari masih agak keras, jadi aku tambah 1 hari. Udah, langsung aja nih aku mau buka 2 alpukatnya. Di sini aku mau kasih tahu dulu ke teman-teman. Nah, kan aku pakai cara tisu sama ditusuk. Nah, kalau misalkan cara yang tisu ini kayak alpukatnya itu dia warnanya lebih ke coklat-coklatan kayak gini, kayaknya dia udah mateng banget ya, dan juga teksturnya juga udah empuk ini. Nah, kalau misalkan yang ditusuk ini dia ujungnya emang empuk sih, tapi nggak seempuk yang di bawahnya. Nah, langsung aja yuk, udah gak sabar pengen dibuka. Yang pertama aku mau dibuka yang pakai tisu. Wow, seperti ini teman-teman. Agak kering dia atasnya, tapi ini udah empuk sih, kayaknya udah matang. Dan wow, dia matangnya rata loh teman-teman. Kalau misalkan pakai tisu, dia matangnya ini sampai ke ujung sininya. Lihat, sudah matang dan empuk sekali. Nah, sekarang aku mau buka yang ditusuk. Aku mau hilangin tusuk satenya dulu. Nah, ternyata yang pakai tusuk sate ini juga dia matang. Cuman di sini di pangkalnya ini dia masih agak-agak keras gitu, enggak selembut yang pakai tisu. Kalau misalkan disuruh milih pakai cara apa,
Ya aku lebih suka pakai yang tisu karena dia dalam 3 hari ini dia bisa matang rata sampai ke bawahnya. Kalau misalkan yang pakai tusuk sate ini atau tusuk gigi, dia matangnya hanya baru sebagian gitu, di bagian atasnya, terutama di bagian yang kita tusuk ini. Nah, kalau misalkan sebenarnya sih ya, dalam waktu 2 hari untuk mematangkan kedua alpukat ini dengan cara dipakai tisu atau pakai tusuk gigi, menurut aku kalau aku harus milih, aku lebih suka cara klasik yang tinggal masukin ke tempat beras sih, soalnya itu emang praktis banget walaupun waktunya agak lama. Tapi kalau misalkan teman-teman mau yang cepet matangnya ya bisa pakai cara ini. Cara mungkin juga waktunya 3-4 hari ya. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Ayo, kalau misalkan kalian suka cara yang mana? Cara klasik, pakai beras, atau pakai tisu, atau pakai tusuk sate. Nah,